Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di pembelajaran fisika itu mudah. Kali ini eh, kita akan membahas lanjutan besaran vektor, ya, dengan pembahasan metode poligon dan perkalian vektor. Oke, supaya lebih cepat, lebih mudah, lebih dimengerti Anda, maka perhatikan videonya. Metode poligon. Metode ini digunakan untuk menjumlahkan beberapa vektor yang sedikit ditangkap, seperti ini. Ya. F2 dianggap sebagai acuan. Ya. Kemudian F1 atau F2 atau F3 atau F4 bisa sebagai acuan juga. Nah, di sini kita ambil F2 supaya lebih cepat ya. Ya, pindahkan F1 ke kepala vektor F2. Saya pilih F1. Kalau misalkan Anda asal mau pilih F3 boleh ya. Asal mau F4 boleh ya, sama ya. Nah, kemudian F4 yang dipindahkan. Ya, seperti ini. Ya. Nah, hubungkan dari ekor F2 ke vektor yang terakhir. Nah, di sini F3. Nah, seperti ini ya. Ini resultannya. Nah, jadi nanti berarah ke kanan. Nah, sekarang ada pertanyaan begini. Bagaimana kalau vektornya hasil resultannya ke kiri? Bisa. Ke bawah juga bisa. Nah, kalau nilai-nilai dari F1, F2, F3 dan F4 itu diketahui. Oke, lanjut. Nah, sekarang resultannya seperti ini. Sementara jumlahkan dulu tentang arahnya bergantung pada keadaan soal. Oke, lanjut ya. Nah, soal 1. Nah, di sini ada pelayaran sebuah kapal. Ya. Mula-mula sebuah kapal berlayar ke arah barat sejauh 10 km. Nah, ini berarti bukan kecepatan, bukan gaya. Nah, tapi perpindahan atau jarak. Notasinya adalah S. Pada suatu saat kapal berbelok ke arah utara 53 derajat. Nah, ini berarti ada hubungannya dengan vektor analitik sejauh 20 km. Yang terakhir adalah ke arah timur sejauh 60 km. Kapal tersebut berhenti karena kehabisan bahan bakar. Pertanyaannya, tentukan jarak yang ditempuh, perbedaan yang dilakukan kapal. Oke, lanjut. Nah, ini sebagai ilustrasi. Ini tidak ada semua X semua Y, yang ada S, B, U, T. Ya, tuh. Ya. Ke arah barat. Nah, S1. Ini ilustrasi. Nih, ke arah utara. Ya. Kita sebut S2. Nah, ini ke arah timur lagi. S3. Ya. Sudutnya 53 derajat. Nah, sekarang ini udah jelas arahnya kemana, kemudian nilainya berapa. Ya. Oke. Nah, yang perlu diuraikan adalah S2. Maka ini hubungannya dengan vektor uraian atau analitik. Nah, uraikan jadi dua komponen yang ini. Ya, terhadap Y dan terhadap X. Nah, S2Y. S2X. S2Y berarti S2 sinus 53. Sedangkan S2X berarti S2 cos 53. Nah, ya. Nah, ini ilustrasinya. Nah, ini berarti S2X uraian yang ini. Nah, kemudian S2Y seperti ini. Pindahkan ke kepala vektor S2X. Nah, tuh. Nah, sedangkan S3 tidak perlu diuraikan. Sama seperti S1. Berarah ke kanan. Nah, sekarang tinggal lihat. Mana yang ke jalur timur barat, mana yang ke jalur eh, selatan dan utara. Ya. Nah, kalau ada pertanyaan, berapa
jarak yang ditempuh, kalian tinggal jumlahkan 10 ditambah 20 ditambah 60. Kenapa? Karena jarak adalah skalar, jadi tidak punya arah, tapi punya nilai. Nah, sedangkan yang B itu perpindahan, dia vektor, berarti punya arah. Nah, sekarang tinggal kita jawab nomor B, Rx, resultan terhadap sumbu X. Nah, sebenarnya di sini tidak ada X, yang ada sumbu timur dan barat, terserah ya. Mau pakai Rx juga tidak disalahkan. Mau pakai RTB, timur barat juga lebih bagus. Nah, berarti S1 ditambah S2E. Kenapa nih plus? Karena ini sesuai dengan perjalanan. Tidak mematuhi aturan analisis ya. Oke. Berarti nanti S1 ditambah S2. Kenapa searah? Dikurangi ini. Kenapa dikurangi? Karena berlawanan dengan ini, ya. Nah, 10 20 cos 53 dikurangi 60. Oke, hasilnya seperti ini. Rx sama dengan minus 38 km. Nah, negatif. Berarti kapal tersebut seperti berbalik arah. Nah, ke kanan atau ke timur lagi arahnya. Nah, negatif berarti dia berlawanan dengan arah semula gitu. Artinya. Nah, untuk sumbu Y atau selatan dan utara. Nah, RY sama dengan S2Y. Tidak ada vektor perpindahan lagi. Yang ada ini. Nah, oke. Positif. 20 sin 53. Nah, hasilnya 16 km. Nah, ditanyakan tadi perbedaannya berapa? Kalau jarak tinggal jumlahkan. 10, 20, 60 jumlahkan. Berarti 90 km. Nah, inilah yang dimaksud dengan perpindahan. Ya. Nah, tuh. 38 kuadrat, 16 kuadrat. Ya. Nah, jadi hasilnya akar 38 kuadrat tambah 16 kuadrat. Nah, sekarang kita lanjut ke perkalian vektor. Ya. Yaitu dot product atau titik. Kemudian B-nya cross product atau silang. Oke. Lanjut. Dot product sekarang. Dot product atau perkalian titik. 3.2 hasilnya 6. 2.3 juga hasilnya 6. Ya. Oke. Nah, ini ada vektor. F1. Ini F2. Ya. Sudutnya theta. Nah, vektor kali vektor menggunakan dot product hasilnya berupa skalar. Ya. Ingat tuh. Vektor kali vektor. Ini F1 kali F2 hasilnya skalar. Oke. Jadi dia punya nilai saja. Nah, ini F1. Caranya seperti ini. Bagaimana mencari F1 dan F2? Caranya buat atau ambil salah satu vektor menjadi vektor acuan. Nah, di sini kita ambil F1. Gambar lagi F2-nya. Nah, sekarang uraikan. Jadi, metode analisis dibawa lagi. Nah, ini berarti F2X. Ya. Nah, ini ke atas. Itu F2Y. Nah, udah jelas kan? Nah, jadi jelas F1. Boleh lagi diuraikan. Nah, kalau tadi F2 yang diuraikan, sekarang F1 yang diuraikan. Tuh. Nah, ini F1Y. Nah, ini F2. F1X. Tuh, ya. Ya, ini searah. Tadi F1 dan F2 yang searah, sekarang F1X dan F2 yang searah. Sedangkan nah, ini dengan ini tegak lurus. Ya. Oke. Nilainya berapa? F1.F2 itu tinggal pakai F1.F2 berarti F2X kali F1. Nah, F2-nya boleh di depan, boleh di belakang. Tidak mengikat. Nah, berarti F2. Ya, F2-nya ganti F2 cos theta. Nah, kenapa? Nah, karena ini uraikan terhadap X, berarti pakai cos theta. Oke, ingat. Sebab nanti ini dibawa ke vektor satuan. Oke? Nah, lanjut.
Nah, jadi F1.F2 sama dengan F1 F2 cos theta. Oke. Nah, bagaimana kalau ini? Ya. Jadi nanti 1 dikali 2 sama hasilnya. Tuh, ya. Ya, hasilnya sama. Contoh. Oke, kita lanjut ke cross product. Nah, bagaimana cross product? Nah, perkalian dua buah vektor menggunakan metode cross product, hasilnya berupa vektor. Jadi dia punya nilai dan punya arah. Nih, yang tadi kita bawa lagi. Ya. Nah, ini uraiannya sama seperti yang tadi. Saya ulang lagi. Nah, yang ini berarti F2 yang diuraikan, ini berarti F1 yang diuraikan. Nah, tadi yang di bawah adalah yang searah. Ya, kenapa? Karena F dot itu, dot produk tadi itu ya, itu harus searah. Ya, nah lanjut. Nilainya berapa? F1 cross F2. Nah, kita ambil yang tegak lurusnya. Jadi F1 ini, ya. Nah, F1, F2, Y, ya. Nah, F2 sin theta. Jadi nanti F2-nya yang diuraikan menjadi F2 sin theta. Ya. Makanya harus ngerti di subpokbahasan uraian vektor. Sebab ini merambat kemana-mana nih. Nah, itu F1 cross F2 sebenarnya F1 F2 sin theta. Nah, ini juga sama. Nah, nanti F2 yang dikeraskan terhadap F1. Nilainya sama. Seperti ini. Ya, ya, seperti ini. Nah, sekarang contohnya seperti ini. 3 kali 2. Hasilnya 6. 2 kali 3. Hasilnya min 6. Jadi dia punya arah. Nah, contoh lain aplikasikan begini. Sebuah lampu ada di atap rumah, diputar ke arah kanan, berarti lampu akan naik. Nah, kalau tadinya padam, maka lampu akan nyala karena bersentuhan dengan arus listrik. Nah, kemudian putar ke arah kiri, maka lampu akan turun. Nah, akibatnya ujung lampu tidak bersentuhan dengan aliran listrik, maka mati. Itu contoh lagi, ya. Contoh, ya. Itu contoh aplikasi dari cross product. Nah, contoh lagi. Bayangkan di depan Anda itu ada tembokan, ya, tembok. Di situ ada baut. Ketika baut ditancapkan ke tembok, kemudian diputar ke arah kanan, maka baut akan tembus tembok. Kalau diputar ke arah kanan, bayangkan itu. Kemudian kalau baut diputar ke arah kiri, maka baut akan keluar. Nah, berarti putar kanan masuk, putar kiri berarti keluar. Ya, itu contohnya. Oke. Soal 2. Nah, ini contohnya. Ini cukup enteng di sini. Nah, pertanyaan A, F1.F2 dan B, F1 cross F2. Oke, jawab. Rumusnya enteng. F1 F2 sama dengan F1 F2 cos theta. Ya. Ini terbawa lagi cos 60. Ya, berarti setengah. Nah, hasilnya 100 Newton. Ya. Nah, F1 cross F2. Oke. Ya, di sini tidak perlu pakai 1,7 yang ini. Kenapa? Karena tidak dijumlahkan. Oke. Ikuti pembahasan soal pada video berikutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mempelajari dan jangan lupa sharekan ke teman Anda kalau video ini berguna untuk
meningkatkan pengetahuan Anda semuanya. Oke, terima kasih atas perhatiannya.